Dan sebagian besar vonis yang dilayangkan adalah hukuman mati. Terus lapo adik diadili Pak lalek kabeh hukuman mati ngono. Wedok anjir. Alah. Bener-bener dibersihkan sebersih iku Pak. Perusahaan swasta bisa menyewa kepada pemerintah untuk mempekerjakan tahanan ini dengan biaya murah. Cuk, iki pemerintah tadi vendor kontraktor Pak timbangane mengurusi negara anjir. Cuk, iki kendeng sih iki. Bayangno kon dipisahno ambek wong tuamu lho. Dan kon gak ngerti, lha kon dipisahno. Cuk, iki gak teli, Pak. Dhewe wis ngerti kalah ya, Der. Terus ditarik. Terus gak aku netral kok, selu aku netral. Cuk, iso ngono ya. Bahwa hanya dialah yang bertanggung jawab atas nasib Spanyol. Jadi Franco mikir wis tak ature wis kabeh. Tenang ae rakyatku, selu manut ae. Oke. Seusai kita membahas pribadi Francisco Franco dan alur lengkap perang saudara Spanyol di 2 episode sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke masa kediktaturan Franco dan mengupas sedikitlah terkait apakah dia pahlawan atau penjahat bagi masyarakat Spanyol. Walaupun Franco dekat dengan Hitler dan Mussolini, namun ia tidak ikut dalam Perang Dunia Kedua. Tapi tetap mendapat konsekuensinya karena kedekatan tersebut. Lalu, bagaimana Spanyol bisa bertahan? Dan apakah Franco adalah seorang pahlawan? Oh iya, buat Anda yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan selamat datang di Indra Bercerita. Nah, setelah memenangkan perang saudara dan mengakhirinya pada tanggal 1 April 1939, Franco segera menegaskan kekuasaannya di Spanyol dengan melarang semua partai politik, serikat pekerja, dan organisasi lain yang berhubungan dengan rezim republikan dan gerakan kiri. Franco juga hanya mengizinkan satu partai politik, yakni iki anjen moce wangel Pak. Maklum ya, lambi-lambi Jawa. Partai tersebut merupakan fondasi kekuasaan Franco yang sepenuhnya tunduk pada kekuasaannya. Selain itu, Franco juga menangguhkan konstitusi dan menerbitkan hukum-hukum yang represif, terutama kepada lawan politiknya. Seperti hukum yang seperti ini. Yo, ini lambi-lambi Surabaya, timangane keliru kabeh ya. Artinya adalah hukum tanggung jawab politik yang dapat menuntut siapapun yang terlibat dengan republikan sejak 1934. Jadi, melalui hukum itu, ia dapat secara masif membersihkan sisa-sisa oposan republikan. Akibatnya, rezim Franco bisa seenaknya sendiri untuk memberantas sisa-sisa republikan. Bahkan, orang-orang yang keterlibatannya itu tidak terlalu signifikan, seperti anggota serikat pekerja, guru sekolah republik, atau bahkan sekedar memilih partai tertentu, Pak. Mereka yang ditengarai terlibat akan diadili di pengadilan militer bentukan rezim, walaupun mereka warga sipil loh ya. Dan ditambah lagi, pengadilan ini acap kali hanya formalitas dan sebagian besar vonis yang dilayangkan adalah hukuman mati. Terus lapo adik diadili Pak lalek kabeh hukuman mati ngono. Rezim Franco juga turut mendorong masyarakat untuk saling melaporkan tetangga atau teman mereka yang diduga terlibat dengan rezim republikan. Menurut Paul Preston dalam bukunya yang berjudul The Spain Holocaust, hal ini mengakibatkan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat sipil. Cura aku udah dieling materi ini Panji Pak, sing iki lho. Si Panji gak lucu-lucu amat ya? Iya. Komunis tahu dia, mati gue besok. Mirip gak sih? Iya gak sih? Menurut Carlos Fonseca, dalam bukunya yang berjudul Tres Rosas Rojas, salah satu kasus yang terkenal dari pembersihan tersebut adalah Tres Rosas atau 13 Mawar. Yang mana pada Agustus 1939 ada 13 wanita muda dan beberapa diantaranya masih di bawah umur ditangkap karena aktivisme politik. Mereka disiksa dan akhirnya dieksekusi di Cementeria del Este setelah pengadilan militer yang singkat. Wedok anjir, alah. Bener-bener dibersihkan sebersih iku, Pak. Rezim Franco juga turut mendirikan ratusan kamp konsentrasi di seluruh Spanyol untuk menampung ribuan tahanan politik mereka, seperti Camp San Marcos dan Camp Miranda. Yang tentu saja, kamp-kamp itu jauh dari kata layak.
Pastinya kelebihan kapasitas, sanitasi yang buruk, ya fasilitasnya tentu sangatlah minim lah di sana. Mereka semua seringkali dipaksa untuk bekerja dalam proyek infrastruktur yang besar, seperti membangun jalan, jembatan, waduk, kanal, dan menggali kuburan massal untuk mereka sendiri. Nah, lebih parahnya lagi, perusahaan swasta bisa menyewa kepada pemerintah untuk mempekerjakan tahanan ini dengan biaya murah. Cuk, iki pemerintah tadi vendor kontraktor pak timbangane mengurusi negara anjir. Ini nih yang lebih parah. Rezim Franco juga secara sistematis mengambil para bayi dari ibu-ibu republikan atau yang dicurigai sebagai republikan dengan tujuan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari pengaruh orang tua yang dianggap sesat secara politik dan moral. Anak-anak tersebut akan diadopsi oleh keluarga konservatif dan pro-Franco serta memastikan bahwa mereka akan dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang benar. Menurut Richard Vignes, kebijakan itu mengakibatkan ribuan keluarga hancur karena tentu ibu mereka tidak tahu nasib anak-anaknya, Pak. Dan anak-anak tersebut juga jadi tidak tahu identitas asli mereka. Hingga saat ini, masyarakat Spanyol masih sering mempertanyakan terkait pencurian bayi tersebut. Cuk, iki gendeng sih iki. Bayangno kon dipisahno ambek wong tuamu. Dan kon gak ngerti, lha kon dipisahno. Seusai membersihkan semua potensi oposisi, Franco pun mendeklarasikan diri sebagai caudillo de Espana por la gracia de Dios, yang artinya pemimpin Spanyol atas karunia Tuhan. Jos wis cocok, Pak. Sing sijine Farrer, sijine Dutch, iki caudillo. Anyen iki pasangan sing jos iki. Oke, kita lanjut saja ke Perang Dunia Kedua. Bahas kegilaan pemimpin fasis, gak nonton ya, Pak. Nah, kemenangan Franco dalam perang saudara Spanyol kan tidak lepas dari bantuan Hitler dan Mussolini ya, yang mengakibatkan Franco itu punya hutang ideologis kepada mereka. Terlebih lagi, kedua orang itu memulai Perang Dunia Kedua yang tak lama ketika Franco mendapatkan kekuasaan. Jadi, ia harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Ketika Perang Dunia pecah pada September 1939, Franco secara resmi mengumumkan bahwa Spanyol akan non-belligerant, yang berarti tidak ikut berperang, tapi tetap mendukung salah satu pihak, yakni Poros. Menurut Hugh Thomas, dalam bukunya yang berjudul The Spain Civil War, Spanyol tetap memberikan dukungan dan propaganda bagi Poros melalui media massa dan di forum internasional. Spanyol juga turut menyediakan fasilitas seperti penggunaan pelabuhan untuk kapal selam Jerman. Spanyol juga terus mengekspor sumber daya penting yang sangat vital bagi industri perang Jerman. Tentu Jerman menginginkan Spanyol untuk bergabung secara penuh dong, mengingat dia kan juga secara total membantu Franco. Ia pun mengajak Franco untuk berunding pada 23 Oktober 1940 di perbatasan Spanyol-Prancis yang dikenal dengan pertemuan Hendaye. Dalam pertemuan itu, Hitler dengan terang-terangan mengajak Spanyol untuk bergabung dengan blok Poros agar membantunya menyerang Gibraltar yang berada di ujung selatan Spanyol serta menutup akses Kutu ke Laut Mediterania. Franco dengan hati-hati nyaris menyetujuinya, namun dengan syarat yang sangatlah tinggi, yakni meminta wilayah yang luas di Afrika Utara. Franco juga menuntut bantuan ekonomi dan militer yang besar, termasuk pasokan makanan dan senjata berat, serta meminta jaminan atas integritas wilayah Spanyol sendiri. Hitler yang saat itu sudah merasa superior sangat marah dengan tuntutan itu dan menganggap Franco adalah orang yang tidak tahu terima kasih serta tidak memenuhi tuntutan Franco tersebut, yang membuat Spanyol batal untuk terjun langsung ke Perang Dunia Kedua. Menurut Stanley, dalam bukunya yang berjudul Fascism in Spain, keputusan ini merupakan pilihan pragmatis yang menyelamatkan Franco dari kehancuran. Karena ketika Poros jatuh, tentu sekutu juga turut menginvasi Spanyol untuk membersihkan sisa-sisa fasisme. Tapi, tentu Franco tidak serta-merta melupakan jasa Hitler dan Mussolini, walaupun ia tidak terjun langsung dalam perang. Akhirnya, untuk membayar hutang budi kepada teman-teman lamanya tersebut, Franco pun membentuk Divisi Biru pada Juni 1941, atau unit sukarelawan Spanyol yang terdiri dari simpatisan anti-komunis untuk membantu Jerman menginvasi Uni Soviet. Franco memberangkatkan 45.000 sukarelawan Spanyol untuk bertempur bersama Jerman di front timur.
Tapi liciknya Franco di sini, ketika Uni Soviet berhasil memukul mundur pasukan Jerman, ia dengan cepat menarik divisi biru pada Oktober 1943 yang semakin memperkuat posisinya sebagai negara netral sebelum kekalahan. Jadi, ini gak teli, Pak. Dewe wis ngerti kalah ya, terus ditarik. Terus, gak aku netral kok, selalu aku netral. Cuk, iso ngono ya. Nah, singkat cerita, pihak poros, yakni Jerman dan Italia, kalah dalam Perang Dunia Kedua. Untuk detailnya, kalian bisa tonton video saya yang ini. Karena kekalahan tersebut membuat dunia sangat skeptis terhadap fasisme, termasuk terhadap Spanyol di bawah pemerintahannya Francisco Franco, yang sudah jelas memiliki hubungan dengan Hitler dan Mussolini. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk Spanyol dan menarik duta besar mereka dari Madrid. Hal ini membuat Spanyol jadi terisolasi dari dunia internasional. Akibatnya, Spanyol tidak dimasukkan dalam rencana Marshall atau pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Menurut Paul Preston, dalam bukunya yang berjudul Franco A Biography, kebijakan tersebut semakin memperburuk situasi ekonomi Spanyol yang sudah genting, karena negara tersebut sangat membutuhkan bantuan finansial dan material walaupun mereka tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tentu Spanyol tidak tinggal diam dong melihat kenyataan itu. Mereka pun meluncurkan kebijakan autarki, yakni kebijakan ekonomi yang bertujuan agar Spanyol dapat semandiri mungkin, mengurangi ketergantungan pada impor dan mengembangkan industri lokal mereka. Sebenarnya kebijakan ini terdengar positif kan ya? Ya namanya mau kemandirian nasional gitu loh. Tentu sangat positif dong. Sayangnya kebijakan tersebut gagal total. Karena mau bagaimanapun mereka tetap membutuhkan investor asing agar dapat menjalankan industri dengan optimal. Belum lagi rencana swasembada juga gagal yang membuat inflasi dan merebaknya pasar gelap di sana. Nah, perbedaan standar hidup masyarakat Spanyol dan negara Eropa lain yang mendapatkan bantuan Marshall itu sangatlah kentara, yang membuat banyak orang memutuskan untuk migrasi ke negara lain guna mencari peruntungan. Jadi yo kabur aja dulu, Pak. Yo kemana yo? Luar negeri aja lebih menarik daripada negara kita tercinta ini. Iki cari warga Spanyol ya kudu. Tentu berbagai keapesan tersebut menyulut oposisi untuk teriak dong. Namun, untung saja atau sial bagi mereka kala itu, rezim Franco sudah melakukan pengawasan ketat terhadap media massa sehingga walaupun terpuruk, yang diberitakan tetap Franco is the best. Jadi, masih kelaparan gak ngurus, masih gak duwe kerjaan gak ngurus, masih inflasi gak ngurus. Penting Franco adalah pemimpin kita. Franco is the best. Nah, seusai Perang Dunia Kedua, terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat melihat Spanyol bisa digunakan sebagai lokasi strategis guna menghadang komunisme. Karena mereka fasis kan, yang juga bermusuhan dengan komunis. Jadi Amerika lebih takut komunisme saat itu daripada kebangkitan fasis. Sehingga pada September 1953, Amerika Serikat dan Spanyol menandatangani Fakta Madrid yang membolehkan Amerika Serikat untuk membangun dan menggunakan pangkalan udara dan angkatan laut di wilayah Spanyol. Imbalan bagi Spanyol, mereka akan mendapatkan bantuan finansial dan militer dari Amerika. Masih menurut Paul Preston, perjanjian tersebut secara efektif mengakhiri isolasi diplomatik Spanyol yang memberikan legitimasi internasional terhadap rezim Franco. Karena secara de facto, mereka merupakan sekutu Amerika dan bantuan mereka juga sangat mendorong perekonomian Spanyol. Akhirnya, rezim Franco bisa mulai bernapas lagi. Mereka pun merencanakan stabilisasi dengan menekankan ekonomi liberal, mendorong investasi asing, dan mempromosikan wisata kepada masyarakat luas. Menurut Raymond Carr, ini merupakan keajaiban Spanyol yang dapat meningkatkan standar hidup bagi banyak orang. Walaupun tentu masih ada kesenjangan ekonomi di sana, tapi setidaknya cukup membantu menstabilkan rezim Franco. BTW di sini hanya meningkatkan ekonominya ya, terkait kediktatorannya dalam mengontrol oposisi, mengawasi media, dan lain sebagainya, itu masih jauh dari kebebasan. Jadi, Franco masih berpikir bahwa hanya dialah yang bertanggung jawab atas nasib Spanyol. Jadi Franco mikir, wis
tak ature wis kabeh, tenang ae rakyatku, selu manut ae. Akhirnya, ia menentukan sistem dan penerus bagi kepemimpinannya dengan menunjuk Pangeran Juan Carlos I sebagai penerusnya nanti. Ya walaupun dia tidak sepenuhnya mengembalikan Spanyol ke era monarki ya. Nah, pikiran ini semakin diperkuat ketika ada kelompok separatis, yakni ETA, yang sudah muak dengan kediktatoran tersebut dan menghabisi nyawa Perdana Menteri Spanyol, yakni Laksamana Luis Carrero pada 20 Desember 1973. Jadi wis tambah tervalidasi, Pak. Wis pokoknya selama ono aku tak ature. Lah, lek gak ono aku, iki tak oper nang Carlos iki. Aman yo, sing penting tertib aja jotos-jotosan ya, Mas yo. Kenti. Ya sing penting aja jotos-jotosan ya. Temanggung udane deres, dhuwur diambung sing isor teles. Niku mboten saru. Rezim Franco benar-benar kuat dan hanya mautlah yang bisa menghentikannya. Yang mana benar terjadi ketika ia menderita serangkaian penyakit serius dan harus lewat pada 20 November 1975 di usianya yang ke-82 tahun. Kematian Franco benar-benar menjadi akhir kekuasaannya dan mengubah Spanyol ke era baru. Pangeran yang ditunjuk Franco yang saat itu otomatis menjadi Raja Juan Carlos I ternyata tidak sesuai perkiraan. Maksudnya, ia tidak meneruskan rezim kediktatoran, malahan membawa Spanyol menuju demokrasi konstitusional. Nah, seusai kita menyusur setiap rekam jejak peristiwa penting Francisco Franco, baru kita bisa melihat nih dan mencoba memahami mengapa kok ada kubu yang menganggapnya sebagai pahlawan dan kenapa juga ada yang menganggapnya sebagai penjahat. Ya namanya juga pemimpin negara ya, tentu memiliki simpatisan loyal dan oposisi yang sangatlah kuat. Jadi, dua hal itu yang membuat Franco mendapatkan dua gelar yang berlawanan, yakni pahlawan dan penjahat di waktu bersamaan. Kalau menurut Anda sendiri, dia adalah pahlawan atau penjahat? Coba komen. Oke, tentu pembahasan saya jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, mari kita sempurnakan dengan diskusi di kolom komentar. Dan buat Anda yang ingin request pembahasan juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta sampai jumpa di pembahasan berikutnya.